Haryati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita bahas tentang bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dasar-dasar hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban bela negara adalah yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian pada pasal 68 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Jadi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesinya. Nilai-nilai bela negara meliputi cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Ancaman integrasi di Indonesia itu ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ancaman non-militer yaitu ancaman yang tidak menggunakan unsur-unsur senjata namun dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa aja ancaman militer tersebut? Yang pertama adalah agresi. Agresi ini adalah penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Yang kedua adalah spionase. Spionase adalah kegiatan dari intelijen untuk dapat informasi atau rahasia militer. Terorisme yaitu aksi mengancam keselamatan bangsa yang dilakukan dengan menebarkan rasa ketakutan serta menimbulkan korban. Kalau sabotase itu aksi tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana menyerang objek-objek vital nasional dan instalasi strategis. Ada juga ancaman militer terhadap pelanggaran wilayah. Aksi ini memasuki atau menduduki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara diam-diam dan langsung melanggar kedaulatan Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu ancaman pemberontakan bersenjata, yaitu ancaman pemberontakan yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Sistem pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Strategi untuk pertahanan dan keamanan negara tersebut yaitu untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang kita kenal dengan SISHAM-KAMRATA. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Nah, sistem pertahanan dan keamanan negara ini yang bersifat semesta memiliki ciri-ciri kerakyatan,
kesemestaan, dan kewilayahan. Dewan Ketahanan Nasional itu disingkat dengan Wantanas, adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dewan Ketahanan Nasional ini merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kita lihat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Nah, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 sampai 2019 melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-2019 yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu tahap sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi. Yang kedua adalah tahap internalisasi nilai-nilai dasar bela negara dan tahap aksi gerakan. Perubahan Undang-Undang 45 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Sehingga TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil dapat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem Sishankamrata atau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Komponen-komponen yang ada dalam Sishankamrata ini ada 3 komponen. Yang pertama komponen utama. Komponen utama ini yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai alat pertahanan negara. Yang kedua adalah komponen cadangan, terdiri dari warga negara, sumber daya alam, dan sarana serta prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Yang ketiga adalah komponen pendukung, terdiri dari warga negara, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung ataupun tidak langsung itu dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Selain dengan bergabungnya menjadi prajurit TNI atau Polri, keikutsertaan warga negara sebagai bagian dari Sishankamrata dapat pula dilakukan melalui keikutsertaan sebagai rakyat terlatih. Dalam hal ini, rakyat terlatih berfungsi sebagai penjaga ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Berikut yang termasuk rakyat terlatih, yaitu Hansip, Wanra atau perlawanan rakyat, Kamra atau keamanan rakyat, dan Menwa atau resimen mahasiswa. Demikian pula dapat dilaksanakan melalui kegiatan pramuka, PKS, PMR, PMI, Tim SAR, dan lain-lain.
Jadi, ada 3 komponen sumber daya nasional yang perlu dikelola dengan baik dalam rangka pertahanan negara, yaitu komponen utama TNI dan Polri, komponen cadangannya adalah warga yang telah mengikuti pelatihan militer, serta komponen pendukung yaitu warga negara yang ikut melaksanakan kewajiban bela negara sesuai dengan profesi dan keahliannya. Ketiga komponen tersebut merupakan sumber daya nasional pertahanan negara. Ya, itu sekilas tentang bela negara. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Selamat belajar. Jangan lupa berdoa, ikhtiar maksimal. Kemudian teman-teman yang mau ikut persiapan SKD CPNS-nya bisa ikut dengan sahabat CPNS, ada di link description inbox. Itu ada potongan harga 21.000. Ikut aja untuk persiapan lebih awal ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.